Selamat malam para kadrun. Selamat malam para pendukung Anies Rashid Baswedan. Tolong simak video saya ini sampai selesai, biar otaknya bisa lebih cerdas. Pencalonan Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden Partai Nasdem menimbulkan dua respon yang bertolak belakang. Kadrun merespon dengan euforia seolah-olah Anies Baswedan sudah pasti jadi capres dan menang pemilu. Sedangkan lawannya banyak yang mengutuk Nasdem, menarik dukungan, dan bahkan ada yang hengkang dari Partai Nasdem itu sendiri. Di situasi politik yang lumayan panas saat ini, dua reaksi tersebut memang sangat wajar dan memang harus muncul. Namanya juga dinamika politik. Namun, bagi beberapa orang termasuk saya, kita harus tetap berpikir objektif dengan logika politik yang matang. Salah satu yang menurut saya cukup objektif adalah Hasan Nasbin, founder Cyrus Network. Fakta pertama yang harus kita ketahui bersama adalah bahwa suara Nasdem itu tidak cukup untuk memajukan seorang capres, melainkan harus koalisi. Fakta kedua adalah Partai Nasdem deklarasi seorang diri. Padahal selama ini ada PKS dan Demokrat yang diyakini oleh para pendukung Anies Baswedan akan memajukan bapak politik identitas yang pandai merangkai kata tanpa ada tindakan nyata ini. Pertanyaannya, kenapa tidak deklarasi sekalian saja sebagai koalisi untuk memastikan Anies dapat tiket? Artinya di sini bahwa Partai Nasdem punya perhitungan kenapa sampai lebih dahulu melakukan deklarasi. Seperti ada kesan terburu-buru. Padahal Nasdem tidak bisa memajukan Anies seorang diri. Maka yang harus dipertanyakan adalah keuntungan seperti apa yang diharapkan oleh Partai Nasdem dengan melakukan deklarasi dini kepada Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Pertama, dengan meminang Anies Baswedan terlebih dahulu artinya saat ini Nasdem adalah pemilik sah Anies Baswedan. Kalau nanti ada partai lain yang ingin mengusung Anies artinya mereka berada di bawah Nasdem sebagai pelopor dan tentunya harus deal-deal dengan Nasdem dulu. Jadi posisi Nasdem saat ini adalah pelopor Anies Baswedan sebagai calon presiden, yang artinya bahwa Partai Nasdem akan jadi ketua kelas jika nanti ada partai lain juga yang ingin meminang Anies Baswedan ini. Maka ada keuntungan Nasdem dengan menjadi ketua kelas. Tentunya Nasdem akan mendapatkan jatah atau kekuasaan atau proyek yang lebih banyak sebagai balas budi Anies Baswedan kepada partai yang pertama kali mempercayakannya sebagai calon presiden. Poin kedua, jumlah suara Nasdem saat ini jauh di bawah suara Anies. Jadi di sini Nasdem mengharapkan untung dengan mendapatkan suara pendukung Anies. Di lain sisi, Nasdem juga cuek dan tidak akan bergeming ketika ada pemilih atau kader Nasdem yang akhirnya meninggalkan mereka. Anggap saja kalau semua 50% pemilih Nasdem meninggalkan mereka, maka tidak ada apa-apanya dengan potensi suara yang akan didapat dari pendukung Anies. Tapi, apakah pasti cuan dan pendukung Anies akan banyak memilih Nasdem? Kita masih bisa berdebat di sini. Tapi dengan memajukan Anies Baswedan, maka artinya Nasdem meyakini hal tersebut. Nah, karena potensi keuntungan-keuntungan inilah, akhirnya Partai Nasdem pun buru-buru untuk memajukan Anies Baswedan, padahal tidak bisa memajukan calon presiden seorang diri. Tapi ini juga tentu ada akibat buruknya. Apakah itu?
Posisi Nasdem saat ini yang menjadi pelopor dan ketua kelas tentu akan membuat negosiasi dengan PKS dan Demokrat semakin alot. Suara mereka tidak terpaut jauh. PKS dan Demokrat tentu tidak akan mau jika jatah yang mereka dapatkan nanti terpaut jauh dari Nasdem. Apalagi jika koalisi lain memberikan jatah dan tawaran yang lebih menggiurkan. Jadi saat ini, kalau pendukung Anies Baswedan sudah euforia, seolah-olah Anies sudah maju calon presiden dan yakin akan menang, maka tidak salah kalau Hasan Nasbi mengatakan bahwa ini ibarat belum foreplay tapi sudah orgasme. Karena permainan politik saat ini baru dimulai dan masih panjang untuk kedepannya. Tapi harus kita akui, kalau Anies sudah ada kemajuan, karena sudah ada partai yang mau membungkusnya. Artinya bahwa Anies tinggal membungkus atau dibungkus dua partai lain agar maju sebagai calon presiden benaran dan lolos PT 20%. Kalau saat ini, Anies Baswedan sebenarnya masih jadi calon presiden abal-abal karena belum mencapai PT 20%. Jadi, apakah pendukung Anies Baswedan akan klimaks betulan pada akhirnya? Bisa iya, bisa tidak. Tapi sekarang sih belum, kecuali hanya onani otak. Jadi, tetap saksikan aksi-aksi politik berikutnya yang akan semakin seru dan banyak kejutan. Begitulah kira-kira. Bersama saya Sainai, mari kita tetap berpikir kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Terlebih khususnya menjelang pemilu di tahun 2024 nanti. Salam waras, salam hormat, dan salam NKRI untuk kita semua. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.